Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Dr. Ramadan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi proyeksi geometri dari radiologi 1. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, Atta Ahmad Zaki. Yang kedua ada Pandu Dewanata. Yang ketiga ada Naila Bintang. Pada materi proyeksi geometri yang kami bawakan akan menjelaskan ketajaman dan resolusi gambar, distorsi ukuran gambar, distorsi bentuk gambar, paralleling dan bisecting angle teknik, lokalisasi objek, dan yang terakhir adalah Excel effect. Pertama-tama, mengapa kita perlu untuk belajar radiologi dan proyeksi geometri? Yang pertama, pemeriksaan radiologi memiliki peran yang penting dalam bidang kedokteran gigi. Dan yang kedua, gambaran radiografi dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi masalah, menegakkan diagnosis, dan mengevaluasi hasil perawatan sebelumnya. Dan untuk mendapatkan diagnosis yang optimal dan mencegah pengambilan gambar yang berulang, prinsip proyeksi geometri harus diperhatikan. Ketajaman dan resolusi gambar. Ketajaman merupakan derajat untuk mengukur seberapa baik batas antara dua area radiodensitas yang berbeda. Sedangkan resolusi spasial adalah derajat untuk mengukur seberapa baik radiografi dapat menggambarkan objek kecil yang berdekatan. Meskipun ketajaman dan resolusi spasial adalah hal yang berbeda, keduanya saling bergantungan dan dipengaruhi oleh variabel geometris yang sama. Sebagai diagnosis klinis, kedua hal ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran dengan ketajaman dan resolusi tinggi. Pada gambar berikut menunjukkan jalur foton yang berasal dari tepi titik fokus dan memberikan gambar tepinya dari suatu objek. Zona buram yang dihasilkan dari ketidaktajaman pada gambar menyebabkan hilangnya ketajaman gambar. Semakin besar titik fokusnya area, semakin besar ketidaktajaman tersebut. Ada 3 cara untuk memaksimalkan ketajaman gambar. Yang pertama, gunakan titik fokus efektif sesempit mungkin. Mesin sinar X gigi sebaiknya memiliki ukuran titik fokus efektif 0,4 mm, karena ini sangat menambah kejelasan gambar. Sudut yang kecil akan menghasilkan titik fokus efektif yang kecil dan gambar yang tajam. Yang kedua, tingkatkan jarak antara titik fokus dan objek dengan menggunakan silinder panjang berujung terbuka. Peningkatan jarak antara titik fokus dan objek mengurangi kabur gambar dengan mengurangi divergensi sinar X. Jarak yang diperbesar dengan menggunakan silinder dengan ujung terbuka hanya memanfaatkan sebagian besar sinar paralel dan pusat yang mengurangi penumbras sehingga meningkatkan ketajaman dan resolusi gambar. Dan yang terakhir, meminimalkan jarak antara objek dan reseptor gambar. Saat jarak objek ke reseptor gambar dikurangi, zona ketidakjelasan berkurang. Hal ini akibat dari meminimalkan kecembungan foto X-ray. Distorsi ukuran gambar. Distorsi ukuran gambar adalah ketika gambar pada radiografi menjadi lebih besar dibandingkan dengan ukuran asli objeknya. Perbedaan jalur foton dalam sinar X mengakibatkan gambar menjadi lebih besar pada radiografi. Distorsi ini terjadi karena jarak relatif antara titik fokus dengan reseptor gambar serta antara objek dengan reseptor gambar. Untuk menghasilkan radiografi dengan perbesaran bayangan yang tajam dapat dilakukan dengan cara mengubah jarak sumber cahaya dan bayangan dengan jarak antara sumber cahaya dan objek tetap. Distorsi bentuk gambar. Distorsi bentuk perubahan bentuk pada hasil dibanding dengan objek aslinya. Penyebabnya, pembesaran objek tidak sama besar di setiap bagiannya dan terjadi ketidaksejajaran antara film dengan objek. Jenis distorsi bentuk gambar ada 3. Ada elongasi, ada phase shortening, ada image distorsi. Phase shortening dalam radiografi merupakan suatu kesalahan gambaran foto di mana terdapat penurunan panjang gambar objek pada gambar radiografi dibanding gambar sebenarnya karena pengambilan angulasi vertikal lebih besar dari yang diperlukan. Elongasi. Elongasi dalam radiografi merupakan suatu kesalahan gambar foto di mana objek terlihat lebih panjang dari gambar normal. Hal ini akibat dari tidak tepatnya penyudutan sinar dalam teknik bisecting angle di mana pengambilan angulasi vertikal kurang dari yang diperlukan. Lalu di sini ada teknik bisecting. Teknik bisecting angle didasarkan pada prinsip geometris sederhana yang dikenal sebagai aturan isometri.
Teknik bisecting angle merupakan alternatif untuk mengambil radiografi periapikal dalam kasus di mana reseptor gambar tidak dapat ditempatkan sejajar dengan gigi seperti pada palatum dangkal dan dasar mulut yang dangkal. Teknik paralleling atau extension cone paralleling XCP teknik, right angle technique and long cone technique adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengekspos periapikal dan reseptor gambar. Prinsipnya yang pertama ada reseptor ditempatkan di mulut sejajar dengan sumbu panjang gigi yang akan diradiografi. Yang kedua, central ray atau CR dari blok X-ray diarahkan tegak lurus pada sudut kanan ke reseptor dan sumbu panjang gigi. Yang ketiga ada perangkat menyelarasan sinar harus digunakan untuk menjaga reseptor sejajar dengan sumbu panjang gigi karena pasien tidak dapat memegang reseptor dengan cara ini. Radiografi gigi merupakan tampilan 2 dimensi dari objek 3 dimensi yang berada di rahang, tetapi tidak dapat menggambarkan hubungan dari aspek lingual bukal atau kedalaman dari suatu objek. Maka, object localization digunakan ketika seorang dokter gigi memerlukan tampilan 3 dimensi untuk menetapkan posisi lingual bukal dari suatu struktur seperti gigi supernumeri, gigi impaksi, atau benda asing yang berada di dalam rahang dan tersembunyi dari pandangan mata. Berikut adalah metode dari lokalisasi objek. Yang pertama ada metode right angle, yang kedua ada metode tube shift, dan yang terakhir ada metode cone beam. Namun untuk metode cone beam ini tidak diperlukan jika dokter gigi sudah memiliki beberapa sudut pandang periapikal di daerah yang akan diperiksa. Metode right angle. Metode right angle dilakukan dengan cara memeriksa 2 gambar yang diproyeksikan pada sudut yang tepat di antara satu sama lain, mengelokalisasi objek di dalam atau sekitar rahang dalam tampilan gigi 3 dimensi. Nah, untuk keterangan dari gambar yang A, tampak kaninus yang mengalami impaksi pada ujung akar incisivus lateral. Sedangkan untuk keterangan B, tampak kaninus yang mengalami impaksi di antara incisif lateral dan premolar pertama pada sisi palatal. Nah, posisi dari radiografi harus disesuaikan dengan bentuk anatomi gigi atau bagian yang akan diperiksa untuk memudahkan dokter gigi dalam menentukan posisi objek. Selanjutnya ada metode tube shift. Metode tube shift ini menggunakan sudut pandang periapikal konvensional untuk mengidentifikasi posisi spasial dari suatu objek. Posisi relatif gambaran radiografi 2 objek yang terpisah akan berubah ketika sudut proyeksi gambar diubah. Pada metode ini terdapat istilah yaitu SLOB, Same Lingual Opposite Buccal. Untuk keterangan dari gambar yang A, objek berada di sisi bukal dari mandibula terlihat berada di apikal dari premolar kedua. Dan untuk yang B, ketika diambil dari sisi mesial, objek terlihat bergerak ke arah distal. Masih pada metode tube shift, metode ini dilakukan dengan cara meletakkan sensor pada daerah gigi yang akan dilakukan pemeriksaan. Dan tube head diletakkan searah dengan sensor. Setelah beberapa detik, tanpa mengubah posisi pasien dan sensor, tube head digerakkan ke arah mesial atau distal. Pada slide sebelumnya, SLOB ini sudah disinggung sedikit, jadi semilingual offset buccal ini merupakan prinsip kunci dalam radiografi gigi atau pencitraan sinar X terkait dengan penempatan film atau sensor nonton gigi. Untuk lingual ini mengacu pada sisi objek gigi yang lebih dekat dengan lidah, dan sedangkan bukal mengacu pada sisi objek gigi yang lebih dekat dengan pipi. Mengapa sih SLOB itu penting? Nah, aturan SLOB membantu dokter gigi menentukan lokasi 3D objek di dalam rongga mulut, diantaranya membantu menemukan gigi berlubang yang tersembunyi, karena gigi berlubang dapat bersembunyi di antara gigi. Yang kedua, mengidentifikasi masalah saluran akar. Nah, SLOB ini membantu memvisualisasikan lokasi dan jumlah saluran akar di dalam gigi. Yang ketiga, yaitu mendiagnosis gigi impaksi, yaitu menunjukkan posisi gigi impaksi relatif terhadap gigi lain. Yang terakhir ada menemukan benda asing. SLOB dapat membantu menemukan fragmen instrumen gigi atau benda asing lainnya di jaringan lunak. Excel effect.
atau efek cangkang telur merupakan hasil dari proyeksi gambaran 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Pada gambar A menunjukkan hasil radiografi telur rebus dengan lapisan tepi cangkang telur tampak lebih opak meskipun lapisan ini memiliki ketebalan yang sama. Pada gambar B menunjukkan gambaran skematik dari telur yang terpapar sinar X. Foton atas memiliki jalur yang lebih panjang dan tensial terhadap apeks cangkang telur, sementara foton bawah memiliki jalur yang lebih pendek, tegak lurus terhadap cangkang, serta melewati dua ketebalan cangkang, sehingga bagian foton atas atau puncak terlihat lebih radiopak, sementara pada foton bawah atau bagian tengah telur tampak lebih radiolucent. Pada gambar C menunjukkan adanya perluasan lesi pada permukaan bukal mandibula dilihat dari sisi oklusal. Bagian tepi dari korteks yang meluas tampak lebih radiopak dibandingkan dengan area di dalam batas karena adanya axial effect. Bagian tepi yang lebih radiopak tidak berarti lebih tebal atau padat dibandingkan bagian dalam batas, melainkan karena paparan sinar X yang lebih lemah akibat lintasan yang dilewati lebih panjang. Sekian penjelasan dari kami mengenai proyeksi geometri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.